Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka bersama saya di kitab Wahyu pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi sekeliling tahta tadi itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Kita akan lihat ayat yang ke-8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-10, perhatikan. Maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, dan sambil berkata, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yohanes diberi penglihatan tentang kerajaan surga. Ada tahta dan ada ke-24 para tua-tua itu. Ketika dia nyembah Tuhan, dia tersungkur di hadapan itu, dan dia dilemparkan mahkotanya ke hadapan Sang Maharaja yang Maha Mulia, Maha Kudus, dan Maha Perkasa itu. Di surga orang melemparkan tahta. Di muka bumi ini orang mencari tahta, mencari kehormatan, mencari kesukaan diri, mencari puji-pujian, mencari keagungan dan lain sebagainya. Padahal Alkitab katakan segala sesuatu yang hari ini kita terima itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan bagi kemuliaan buat Raja kita selama-lamanya. Tapi kita sering curi kemuliaan Tuhan, curi pujian yang harusnya hanya untuk Tuhan. Kita pingin dipuji, kita pingin dihormatin, kita pingin diagungkan. Dengerin baik-baik. Di surga, para tua-tua melemparkan mahkotanya. Di muka bumi hari ini, orang mengejar posisi, mengejar kedudukan supaya dihormatin dan dihargain. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, tidak memiliki sikap hati yang benar, kita akan selalu pingin dihormatin. Kita akan selalu pingin dipuji. Kita pingin diakuin orang lain. Kita pingin diagung-agungkan orang lain. Dengerin baik-baik hari ini. Harusnya mulai hari ini kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita melayani hanya untuk Tuhan. Kita memberi sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Bukan kita mencari sesuatu di pelayanan. Berapa banyak dari kita yang tidak memiliki sikap hati yang murni ketika melayani, pingin mencari sesuatu di pelayanan. Mencari keuntungan, mencari uang, mencari pujian, mencari pengakuan, mencari jabatan, mencari posisi, dan mencari nama baik. Kalau yang kita kejar seperti itu, isi hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Harus dibereskan. Makanya kalau jadi hamba Tuhan harus memiliki motivasi yang benar dulu di hadapan Tuhan.
Makanya jangan jadi hamba Tuhan karena karbitan, jadi pendeta karbitan, jadi hamba Tuhan karbitan. Jadi hamba Tuhan yang dilahirkan karena hubungan intim dengan Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu ngomong, pelayanan itu tidak diciptakan. Pelayanan itu dilahirkan dari hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Melayani Tuhan dahulu di kamar doa kita, menyembah Dia, mencari wajahnya, berjalan dalam kehendaknya, mati daging pikul salib sangkal diri, baru kita dipercayakan pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita baru bertobat dikasih jabatan, kasih pelayanan, baru ngalami Tuhan, baru dikasih jabatan pelayan, belum mateng. Akhirnya apa? Motivasinya lain. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang belum waktunya tiba-tiba dikasih jabatan, dikasih kapasitas yang besar, padahal karakternya buruk, ujungnya jatuh limbung, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, malah menjadi batu sandungan. Makanya kita ini harus belajar mati. Kalau ikut Tuhan itu memberi diri. Hatimu dulu, hidupmu dulu yang harus diberi dulu. Saya belajar memberi hati saya, pikiran saya, kemauan saya untuk Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan bukan untuk dihormati, bukan untuk jadi orang terkenal, bukan untuk jadi orang hebat. Saya pingin mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari pujian orang lain. Kalau kita ini belum matang karakter kita, belum dewasa, ketika kita terlibat pelayanan, kita bukan melempar mahkota, kita mencari mahkota. Kita pingin sesuatu dari pelayanan itu. Berapa banyak orang terjebak dalam hal ini. Pelayanan yang ngejar, yang dikejar uang. Bahkan jemaatnya diancam, kalau kamu nanti nggak kasih persembahan, nanti kamu dikutuk Tuhan. Kalau kamu nggak kasih persepuluhan, nanti kamu akan dimakan belalang pelahap dan lain sebagainya. Diancam, padahal pakai nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Seluruh hidup kita ini untuk Tuhan. Seluruh hidup kita. Ketika kita ini mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, kita tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik loh, dari yang kita miliki tentunya. Tapi banyak orang pingin cepat-cepat diberkati, seperti main judi di dalam gereja. Dengerin baik-baik, gereja ini sekarang ini banyak pengajaran yang mirip-mirip duniawi, yang persis orang dunia, dan seperti sistem judi. Kalau kamu nanti memberi, kamu nanti menabur, kalau kamu nanti memberi persepuluhan, memberkati hamba Tuhan dan lain sebagainya, engkau akan diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Dengerin baik-baik, tidak ada ayatnya. Ayat tentang 60, 30, 60, 100 kali lipat itu bukan berbicara tentang uang. Itu berbicara tentang firman Tuhan. Bapak Ibu nanti baca di Matius pasal yang ke-13. Di Matius 13 ayat 8. Coba buka sebentar, baca bersama saya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekarang buka di ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia harus berbuah. Ia harus berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini tidak berbicara uang, ini berbicara tentang firman yang ditaburkan. Dan firman itu kalau didengar, direnungin, dilakukan, firman itu akan berbuah 60, 30, dan 100 kali ganda. Bapak Ibu, banyak orang ngajar salah. Banyak orang pakai firman ini untuk menipu jemaat supaya memberi, mengiming-imingin. Di gereja itu memberi persembahan bukan berjudi. Kalau kita memberi persembahan, itu kita tuh menabur. Menabur benih itu tidak seperti judi. Berapa banyak kita dengar pendeta atau gembala atau siapapun yang ngomong firman Tuhan, nanti kalau kamu menabur, kamu pasti diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Tidak ada dasarnya, tidak ada ayatnya. Itu ayat ngomong tentang firman Tuhan yang didengar, yang ditabur, dan harus berbuah dalam hidup kita. Banyak orang diiming-imingin. Jangan sampai kita ini tertipu. Makanya jemaat Tuhan, kau meski pintar, engkau harus tahu membedakan mana hamba Tuhan yang pakai firman Tuhan hanya untuk narik uang jemaat, narik duit untuk kepentingan perutnya sendiri. Engkau meski peka, engkau meski mengalami
firman, engkau mesti mengalami Tuhan secara pribadi. Saya berdoa bahwa Ibu, engkau yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, engkau semakin hari semakin pinter pakai firman. Semakin memiliki kepekaan yang tajam, supaya hidupmu tidak dibodoh-bodohin orang lain. Karena banyak orang dibodoh-bodohin, kenapa bisa dibodoh-bodohin? Karena bodoh. Saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, engkau menjadi orang yang pintar dan memiliki kerendahan hati dan memiliki kemurnian hati. Karena banyak di luar sana hanya orang pakai nama Yesus untuk ngambil keuntungan. Dengerin baik-baik. Menabur benih itu kita tidak pernah tahu persis jumlah berapa yang kita akan tuai. Seorang petani, kalau kita mau belajar menabur, mesti belajar sama petani. Petani ketika menabur benih padi di sawahnya, totalnya benihnya 1 kuintal, dia tidak dapat jaminan bahwa panennya jadi 30 kintal, 60 kintal, dan 100 kuintal. Dia tidak pernah tahu. Bisa saja di tengah mau panen ada bencana alam, dimakan wereng, dimakan ulat, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketika seorang menabur, dia pasti menuai. Jumlahnya berapa, waktunya kapan, tidak pernah tahu. Tidak pernah bisa dipaksa, tidak pernah bisa kita paksa untuk berbuah. Seorang petani dia nunggu prosesnya. Ketika dia mulai mencangkul, dia menabur, pencangkulannya selesai, ditabur benih. Dia tunggu waktunya, bisa berhari-hari, berbulan-bulan, sampai setia, dirawat dengan baik. Baru ada pohonnya mulai ada berbulirnya, ada bunganya, ada bulirnya. Ditunggu lagi, dijagain jangan sampai dimakan hama, dimakan hewan liar, binatang liar. Dijagain sampai itu tumbuh bulir, bulir itu tua dan baru siap dituai. Dan petani itu tidak pernah tahu jumlah yang dia mau tuai itu berapa totalnya. Dia akan tahu setelah dia menikmatin hasilnya. Banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen punya persepsi salah, punya cara pandang salah. Nanti kalau aku memberi persembahan ke gereja, aku akan menuai 30, 60, 100 kali ganda. Kalau engkau maksa seperti itu, engkau nggak jauh beda dengan penjudi. Hanya pakai firman Tuhan, pakai ayat firman Tuhan, dan kamu di gereja. Kamu pikir kalau Tuhan kamu bisa tipu dengan judian, dengan motivasi yang kayak begitu. Kalau motivasimu salah ikut Tuhan, kamu kelakuan, karakter, sikap, dan perbuatanmu juga salah. Ini yang perlu dibenarkan Bapak Ibu. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Banyak hamba Tuhan ngajar. Ketika pengajarannya salah, jemaat yang nangkep salah, akhirnya dihidupin salah. Ada satu pengusaha di Surabaya, dia bercerita pernah dinubuatin, ternyata nubuatannya itu salah. Ternyata usahanya bangkrut. Lah ketemu saya yang diomelin. Lah apa hubungannya? Kalau pengajarannya salah saja, terus nubuatannya salah, yang nangkep salah, dia pikir kalau ngikut Tuhan tuh meski berhasil, sukses, akan kaya, perusahaannya tambah gede. Ternyata setelah dia ikut Tuhan, diproses Tuhan. Nah ini yang tidak populer diajarkan di gereja. Karena orang lebih senang dengar pengajaran ketika engkau ikut Tuhan, hidupmu akan makmur, diberkatin, kaya raya, berhasil, beruntung dalam segala hal. Memang ujungnya kita akan ngalami seperti itu. Kalau engkau ikut Tuhan, bayar harga sama Tuhan, melayani Tuhan, bisnismu berhasil, keuanganmu bertambah, ekonomimu meningkat, kamu dipromosi, ujungnya kita akan menikmatin itu. Ternyata pada prakteknya, ketika kita mulai komitmen melayani Tuhan, memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita mulai bayar harga, ternyata tidak seindah apa yang dikatakan pendeta. Apa yang dinubuatkan para nabi-nabi tadi, nabi-nabian itu khususnya. Memang ada orang yang punya karunia nabi beneran, memberitakan firman dengan benar. Ada juga di akhir zaman ini karunia nabi-nabian, bernubuat yang baik-baik untuk orang-orang kaya, supaya kasih persembahan. Nah itu namanya nabi-nabian. Bapak Ibu, umat Tuhan harus ngerti, ikut Tuhan itu tidak hanya sekedar kita akan menikmatin kebaikan kemurahannya, kita menikmatin kelimpahan, kekayaan, promosi, dan peninggian. Tapi ada bagian kita yang harus kita hidupin di dalamnya. Justru banyak orang alami setelah ikut Tuhan,
mereka diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Loh, saya kok ngalami kayak begini? Loh, kok nggak seperti kata pendeta itu? Loh, kok nggak seperti kata pengkhotbah itu? Ternyata jalan bersama Tuhan itu bukan lurus seperti jalan tol Jakarta-Malang. Ternyata dibawa muter-muter. Waktu perjalanan muter-muter tadi, sebenarnya Tuhan sedang beresin hati kita. Tuhan sedang latih kita berperang. Tuhan sedang perlengkapin kita. Tuhan sedang proses hidup kita, karakter kita, kelakuan kita, cara pandang kita diproses. Memang rasanya waktu ngalami proses itu tidak enak. Waktu di padang gurun rasanya kering, rasanya sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mempedulikan. Tetapi di ujungnya kalau kita setia, tetap Tuhan akan bawa ke tanah perjanjian. Dan hidup kita akan mengalami kemenangan. Di ujungnya, banyak orang dikasih janji manis di depan, setelah praktek hidupnya, babak belur dihabisin setan. Berapa banyak orang Kristen, hidupnya babak belur dihabisin setan. Ketika dia praktek hidup di dalam keluarganya, di dalam kantornya, di marketplace, di dunia pelayanan. Ketika mulai praktek firman, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dagingnya teriak, jerit, malah jatuh dalam dosa. Karena tidak pernah diajarin bagaimana hidup berjalan dipimpin Tuhan. Ngikutin kebenaran, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Di bumi, orang mencari mahkota. Di bumi orang mencari kekayaan, diberkati, termasuk hebat, bukan memberi hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita mesti tahu syaratnya untuk ngikut Yesus, kita mesti tahu ini di Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini yang jarang diajarkan di gereja. Sehingga jemaat hanya dikasih gula-gula, kasih vitamin, kasih es manis, sirup, semua yang manis-manis, yang membius, yang seakan-akan membuai. Ternyata jemaatnya malah kena diabetes karena gulanya terlalu tinggi. Waktu ngadapin peperangan, babak belur digebukin setan. Hari ini kita mesti belajar. Kalau kita mau ikut Tuhan, hari ini kita benar-benar mendedikasikan hidup kita. Aku mau sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan. Hidup berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Mulai hari ini ya, engkau hidup komitmen mengasihi Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah kamu komitmen, engkau harus pikul salib, sangkal diri, dan matiin dagingmu. Kamu menyangkalin semua keinginan daging dan hawa nafsumu. Kamu harus menaklukkan pikiranmu, menyalipkan pikiranmu yang duniawi, pikiran yang kedagingan. Kamu mesti menyalipkan ego dan hawa nafsumu. Kamu harus menyalipkan semua cita-citamu, supaya kamu bisa memakai cita-cita Tuhan. Kalau kamu pakai cita-cita kita, itu terbatas. Tapi ketika kita pakai cita-citanya Tuhan yang tidak terbatas, dan Tuhan akan berikan kemampuan untuk melampauinya. Bapak Ibu, banyak orang nggak mau. Dia pikir, ngapain aku mesti pikul salib, sangkal diri? Oh, Yesus sudah pikul salib. Dengerin baik-baik. Engkau setelah ikut Tuhan, engkau harus benar-benar pikul salib, sangkal diri, matiin dagingmu dari egomu, hawa nafsumu, kepentinganmu sendiri, cita-citamu. Semua yang berbau egoisme, itu harus disalibkan dan ngikut Tuhan. Kalau enggak, kamu babak belur. Banyak orang Kristen itu gagal sampai garis akhir. Banyak orang Kristen terjebak di jalan dan jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau kita nggak pikul salib, sangkal diri, kita nggak bisa lo ngikut Tuhan. Kita akan ngikutin daging. Daging kita akan nyeret terus di dalam dosa. Daging ini akan membuat kita pingin menikmatin yang enak-enak. Padahal yang enak-enak itu bukan berasal dari Tuhan. Perzinahan, bohong, nipu, pesta pora, kemabukan, itu bukan dari Tuhan, itu dari dunia. Kalau banyak orang ngikutin di situ, akhirnya iblis ambil keuntungan, diseret, bawa jatuh dalam dosa. Itu yang kita harus belajar, mikul salib, sangkal diri, mati daging. Contoh simpelnya, biasanya Bapak Ibu sebelum kenal firman atau belum mengerti pengajaran tentang pikul salib, sangkal diri, hidupmu penuh emosi, amarahnya meledak-ledak luar biasa. Ketika disinggung sedikit, marah. Ketika pasangan hidupmu ngomong gak sesuai dengan maumu, kamu marah. Tapi setelah engkau ngerti kebenaran,
Engkau mesti belajar memiliki sikap hati yang benar. Tidak lagi marah, tapi mengendalikan dirimu. Kamu harus ngerti kebenaran, karena amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Pelan-pelan kamu belajar berubah. Belajar berubah. Belajar berubah. Baru kenal Tuhan, kamu merasa hebat, merasa luar biasa. Merasa segala sesuatu kamu mengerti. Bahkan surga kamu ngerti. Dan semua orang masuk surga. Semua orang gak masuk surga dan kamu sendiri masuk surga. Merasa berlaku. Tiba-tiba kamu ngerti kebenaran. Perlahan kamu belajar berubah merendahkan hatimu. Itulah proses pikul salib sangkal diri mati daging. Ada orang yang biasanya berzina, senang banget berzina. Kumpul kebo dan lain sebagainya lah. Yang najis dan kotor. Tiba-tiba kamu ngerti kebenaran firman Tuhan. Firman yang kamu mengerti itu memerdekakan hidupmu. Dan kamu tiba-tiba tidak lagi pingin melakukan dosa. Tapi kamu benci dan jijik dengan dosamu. Perlahan-lahan ketika kamu berjalan dengan Tuhan, ada godaan. Kamu menahan dan kamu menyalipkan keinginanmu. Kamu memberi hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Itu baru kita bisa ngikut Tuhan. Kalau tidak, kamu di sisi lain melakukan dosa dan pelanggaran. Di sisi lain kamu ke gereja. Kamu jadi orang Kristen yang palsu, munafik. Kamu nipu diri sendiri, kamu menipu orang lain, menipu pasangan, dan kamu menipu Tuhan. Terus dipikir Tuhan kamu bisa tipu. Tidak heran orang-orang kayak begini, hidupnya selalu bikin trouble, merasa pintar, merasa hebat, selalu bikin masalah, sukanya berdebat, berantem, karena merasa dirinya paling jago dalam segala hal. Padahal hatinya busuk, degil, dan jahat di hadapan Tuhan. Waktu kita ini belajar terus ngikut Tuhan, semakin kita beri hati kita sepenuhnya sama Tuhan, semakin hidup kita diubah terus Tuhan, hati kita tiba-tiba kita memiliki sikap yang rendah hati banget loh. Kita gak menyombongkan, ternyata segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Ternyata kalau Tuhan hari ini berkatin aku, promosi aku, Tuhan koneksikan aku dengan orang tertentu, ternyata Tuhan masuk dan tujuan untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kepentinganku sendiri. Harusnya kita semakin kenal Tuhan, semakin ngerti ini. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang aneh, angkuh, sembrono, sembarangan, dan ngawur sekali. Kalau pelayanan yang difokuskan pada dirinya sendiri, pakai firman Tuhan, bisa buat hakimi orang lain, bisa buat nipu jemaat, bisa untuk cari keuntungan sendiri. Karena fokusnya pada diri sendiri. Kalau kita belum mati terhadap diri sendiri, kita tidak bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kamu dipimpin daging. Kalau pelayanan yang difokuskan pada dirinya sendiri, bagaimana aku dapat keuntungan, bagaimana aku dapat persembahan, bagaimana aku tambah kaya, bagaimana aku diberkati, kau nggak peduli lagi dengan tujuan Tuhan. Kalau orang-orang kayak begini terlibat pelayanan yang difokuskan hanya uang, kelimpahan, tanpa pernah mau ngomong hidup kudus, hidup benar, pikul salib, sangkal diri. Yang penting dia bisa hidup, bisa makan, kenyang. Nggak peduli jemaatnya masuk neraka atau tidak. Nggak peduli lagi jemaatnya yang miskin-miskin bisa makan apa tidak. Yang dicari jemaat yang kaya-kaya, supaya bisa ngasih persembahan. Dengerin, kalau sudah seperti itu, kita menjadi hamba Tuhan yang jahat di hadapan Tuhan. Kita jadi hamba Tuhan yang mengejar upah saja. Kalau hati kita ini nggak murni saja, kita akan cenderung melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kemurnian hati, kita cenderung melakukan manipulasi firman hanya untuk kepentingan kita. Kita ngomong apapun tujuannya untuk diri kita sendiri. Pakai firman, Bapak Ibu. Kita mesti pintar hari ini. Pintar hari ini. Jangan mau ditipu oleh hamba Tuhan yang motivasinya busuk dan jahat. Engkau semakin kenal Tuhan, semakin ngalami Tuhan, engkau tahu hamba Tuhan yang murni itu seperti apa. Hamba Tuhan yang murni adalah hamba Tuhan yang melalui proses permukaan. Diremukin dulu. Mati terhadap dirinya sendiri. Orang-orang kayak begini ngajarinya di gereja memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku untuk Kristus. Bukan dikotbahin bagaimana doa dijawab, bagaimana hidupmu berkelimpahan, bagaimana hidupmu dipromosi. Ya itu bagus, saya sering ngajar kayak begitu. Tapi itu bukan yang utama. Yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi hamba Tuhan yang motivasinya yang lain, yang diajarin adalah pertambahannya, bukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya berdoa engkau semakin dewasa loh. Saya ngomong seperti ini, dan Bapak Ibu engkau yang dengar, yang saya rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan di YouTube. Engkau meski dewasa di dalam Kristus.
engkau mesti memiliki kepekaan yang tajam. Sehingga hidup mengalami kemenangan dan semakin bisa dipercaya Tuhan dalam segala hal. Karena di luaran sana, banyak orang kalau mengatasnamakan Tuhan, siapa yang berani lawan? Pakai firman Tuhan atas nama Tuhan, padahal untuk kepentingannya sendiri, manipulatif, itu palsu dan jahat di mata Tuhan. Dipikir Tuhan gak tahu, Tuhan tahu loh. Itu orang pasti suatu hari akan punya hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Makanya ini hati ini perlu murni nih di hadapan Tuhan. Perlu diizinkan Roh Kudus memproses, meremukkan, mencabut semua kejahatan yang dalam sini nih. Kalau hati kita ini gak murni, kita akan menjadi orang yang egois loh. Gak peduli lagi dengan orang lain, gak punya empati, gak mau tahu tentang masalah orang, persoalan orang. Yang dipikirin adalah dirinya sendiri. Kalau hamba-hamba Tuhan yang motivasinya jahat, yang dikejar, yang didekati adalah orang-orang yang ada duitnya. Ketika orang bermasalah, dia gak terlalu peduli. Orang-orang seperti ini hanya mengejar upah. Ada ayatnya tapi saya nggak buka. Hamba-hamba yang mengejar upah. Hamba Tuhan yang mengejar upah. Mau ngajar apa? Bahwa ibu mendengar pengajarannya mau diajarin tentang apa? Apakah hidupmu bisa berubah dengan pengajaran tentang sekedar fokusnya pada diri sendiri? Orang kita ini setiap hari dengar firman, belajar firman ini. Supaya kita ini semakin hari semakin dibekali dengan kebenaran, semakin dibawa berjalan ke arah Yesus Kristus, menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Bukan sekedar ngomong yang manis-manis, ngomong yang baik-baik. Ada saatnya yang pahit dan tidak enak itu bagus buat kesehatan tubuh kita kok. Justru yang omongannya manis-manis terus malah membuat engkau kena diabetes. Makanan yang manis, kita banyak manis, akhirnya kena penyakit gula dan diabetes loh. Ujungnya organ tubuhmu pada rusak semua. Kalau engkau dengar yang manis-manis tok, tidak mau belajar tentang pikul sepalip sangkal diri, lama-lama rohanimu diabetes dan kamu bisa mati muda, belum menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Padahal Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Belajar ngerti kebenaran. Saya berdoa hari ini setiap hari kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saya pun setiap hari mengizinkan Tuhan mengkoreksi hati saya. Tuhan, jangan sampai kau dapat ini hatiku ini busuk dan jahat. Hanya aku mengejar upah. Ketika aku melayani hanya mengejar upah. Ajarin aku memiliki hati yang murni dan tulus melayani. Puji Tuhan. Tuhan jagain sampai hari ini. Tuhan jagain hidup saya. Saya melayani, mau dikasih persembahan, nggak dikasih persembahan, saya tidak terlalu pusing. Karena saya tahu Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang cukupin hidup saya, Tuhan yang gaji saya. Saya tahu Allah yang saya layani siang dan malam. Dari tahun 97 melayani sampai hari ini, Tuhan pelihara. More than enough. Tidak pernah sampai kelaparan, miskin, kering, menderita. Sekalipun pernah diproses sampai titik nadir yang paling rendah, Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. Selama motivasi kita ini benar di hadapan Tuhan, toh ujungnya Tuhan adalah Bapa yang baik kok. Nggak pernah biarkan kita menderita. Jangan mengejar pertambahannya, kejar Tuhan. Ngejar Tuhan. Hati-hati, kalau engkau ditipu dengan firman Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan kaya raya, kamu akan sukses, makmur, berhasil. Itu yang khotbah bukan hamba Tuhan sebenarnya. Itu motivator. Biasanya ngomongnya seperti itu. Tapi kalau hamba Tuhan yang murni, kalau engkau ikut Kristus, engkau hidup jadi orang percaya, hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu adalah untuk Kristus sepenuhnya. Di surga, tua-tua melempar mahkota. Masa kita mau diajar di bumi hanya ngejar mahkota? Akhirnya kita menjadi orang egois dan keras kepala. Belajar beri hidupmu, beri hatimu, beri pikiranmu, beri perasaanmu sepenuhnya untuk Tuhan. Kita akan menikmatin. Di ujungnya tanah perjanjian tetap Tuhan janjikan. Hidup kita berkemenangan, mencapai destinasi ilahi, menggenapi destinasi kita, tidak berhenti di tengah jalan, tidak gagal, tapi kita akan mengalami kemenangan. Toh ujungnya Tuhan akan bawa kita menikmatin promosi dan peninggian. Promosi dan peninggian itu tidak ujuk-ujuk datang. Itu by proses. Ada bagian yang kita kerjakan dan kita lakukan. Saya percaya tahun ini kita akan mengalami promosi dan peninggian. Tapi sepanjang 2022, saya ngajar khotbah tentang pikul salib sangkal diri.
Kita lakukan firman, kita bayar harga. Pak, nggak kuat rasanya. Ada orang-orang tertentu ketika chat saya, WA saya, DM saya. Pak, saya tidak kuat rasanya, pengen nyerah. Kamu nyerah, kamu habis. Tuhan, kapan kok belum terjadi breakthrough dan terobosan? Tolong doain saya, Pak. Seringkali ngomong begitu. Ada orang pengen nyerah rasanya. Sudah capek dan lelah. Dengerin baik-baik. Kamu menyerah, kamu dihabisin setan. Di dalam peperangan, kamu nyerah, kamu akan jadi bulan-bulanannya musuh, kamu jadi tawanan musuh. Kehidupan kekristenan itu, setiap hari kita ngalami peperangan. Kita ini berada di medan perang. Kita di pihaknya Tuhan dan lawan kita adalah setan. Setiap hari ngalami peperangan. Dan setan pakai tipu daya untuk jerat kita supaya kita ini lumpuh, lemah, dan babak belur. Kamu nyerah, kamu dihabisin setan. Makanya perlu ngerti kebenaran. Kamu punya motivasi busuk aja, dihabisin setan. Memang hati ini perlu dijaga loh. Sikap hati kita, respon kita, cara pandang kita ini harus benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hidupmu pengen ngalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Saya berdoa hari ini banyak orang dibuat ngerti kebenaran firman Tuhan. Bukan mengejar kepuasan diri sendiri. Tetap lakukan bagianmu. Kau jadi pengusaha, tetap kerja yang terbaik. Pikirkan strategi dan lain sebagainya, bikin planning. Kamu punya pabrik, tetap produksi yang terbaik. Jadi penjual barang, penjual asuransi, kerjakan tugasmu dengan baik. Kamu jadi pegawai, tetap jadi pegawai yang teladan, punya tanggung jawab. Jadi pelayan Tuhan, terutama pelayan Tuhan, memiliki sikap hati yang murni. Jadi apapun lah, pegawai pemerintah, jadi lawyer, jadi polisi, tentara, miliki sikap hati yang punya integritas, hidup takut akan Tuhan, bukan kompromi. Karena waktu kita mulai komitmen jalan sama Tuhan, akan selalu ada godaan dan tipu daya setan nyeret kita jatuh dalam dosa. Karena itu adalah senjatanya setan untuk menghabisin kita. Apalagi hamba Tuhan. Ketika engkau mulai dipakai Tuhan, engkau nggak merendahkan hatimu, malah meninggikan hatimu, setan bisa ambil keuntungan. Atau kamu nggak jaga hatimu, kamu bisa motivasi jahat dan busuk di hadapan Tuhan. Dipikir Tuhan nggak lihat, Tuhan lihat, Tuhan mengerti. Makanya kita ini harus matang secara rohani. Semakin hari, semakin diubahkan, semakin dibawa, ngalami kemenangan demi kemenangan. Dengerin baik-baik. Gereja itu bukan arena judi. Kita punya pola pikir sebelum kenal Tuhan. Wah, kalau kita menabur, kita akan menuai. Terus dibumbuin firman Tuhan dengan firman Tuhan pakai ayat tadi. 30, 60, 100 kali ganda. Itu tidak ada dasarnya. Itu palsu, itu pengajaran salah. Kamu nabur pasti kamu menuai. Totalnya berapa? Tidak akan pernah tahu. Tetap kau meski tahu bahwa Tuhan kita baik loh. Apa yang ditabur orang, suatu hari dia akan tuai kok. Itu hukum ketetapan Tuhan, tidak bisa dilanggar lagi. Tidak bisa dibantah lagi. Tapi jangan kau menjadi orang yang berjudi di dalam gereja. Wow, aku gak ikut Tuhan. Setelah ikut Tuhan aku pasti diberkati begini. Salah. Cara pandangmu salah, motivasimu salah. Nanti waktu kamu menghadapin yang kejadian yang tidak sesuai dengan isi hatimu, kamu kepahitan. Banyak orang yang dulunya diiming-imingin kalau ikut Tuhan begini. Ternyata ekspektasinya tidak terpenuhi. Ketika dia ikut Tuhan, dia malah ngalami yang sebaliknya. Malah kepahitan ikut Tuhan. Makanya saya ngajarin firman yang pure firman, murni. Supaya engkau memiliki pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Dan hidup mengalami kemenangan dalam segala hal ketika menghadapi tantangan, himpitan, persoalan. Hidup yang berat kayak apapun juga. Engkau tetap kuat. Karena kamu tahu ujung dari proses perjalanan hidup akan dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Dalam hatimu mengejar Tuhan. Yang kita kejar adalah pribadi Tuhan. Ngalami Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau ngasih persembahan, jangan berjudi seperti orang berjudi di gereja loh ya. Kalau dulu kita kasih persembahan waktu sebelum kenal Tuhan, mungkin di gunung, di gua, di bawah pohon, berharap diberkati. Dengerin baik-baik. Kamu beri persembahan kepada Tuhan, itu sacrifice. Seperti benih. Dan terutama benih yang kamu beri adalah hidupmu sendiri. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru kalau persembahanmu didapatin berkenan. Kalau persembahanmu itu kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Di sisi lain kamu
dapat uang najis kotor, uang yang nggak benar, terus kamu persembahkan buat gereja untuk nutupin dosamu, itu sama jahatnya kamu dengan orang dunia itu. Pertama, beri persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Baru berikan pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu seluruhnya untuk Tuhan. Baru kamu tahu berapa kamu bisa harus memberi persembahan untuk Tuhan. Atau kamu harus mendahulukan orang di sekitarmu. Saya sarankan Bapak Ibu, urusin dulu orang tua. Jangan kamu habiskan persembahan untuk bayar perpuluhan, tapi orang tuamu kamu gak kasih duit. Hidup susah, hidup menderita. Ponakanmu hidupnya susah, saudara kandungmu hidupnya susah, tapi kamu rajin memberi persembahan ke gereja. Buat apa? Kamu cari muka buat gembala. Beresin dulu orang tuamu, beresin dulu keluargamu, baru sisanya kasih ke gereja. Buat apa ngasih persembahan ke pendeta, tapi orang tuamu kamu gak urusin, kamu telantarkan. Kamu jahat loh. Belajar memberi hati, pikiran, hidupmu untuk Tuhan. Layani keluargamu dengan baik, terutama layani istrimu, pasangan hidup melayani dengan baik. Baru kita bisa didapati menjadi orang-orang yang datang ke rumah Tuhan tanpa tuduhan setan. Setan akan tuduh kalau engkau menelantarkan orang tuamu, kamu gak peduli orang tuamu, gak peduli keluargamu, kamu ribut gegeran dengan pasangan hidupmu, kamu juga gak bisa bakalan berdoa kok. Makanya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Baru penyembahanmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat di kitab Matius, ketika kau datang kepada Tuhan mempersembahkan korban, tapi tiba-tiba kamu ingat, oh tadi aku baru berantem gegeran dengan orang lain. Tinggalin persembahanmu kok, suruh beresin dulu. Kan Tuhan lebih penting dengan hatimu daripada rutinitas agamawimu. Tuhan lebih penting hatimu yang benar daripada kamu beri persembahan uang, materi loh. Hati ini loh yang penting dulu. Kalau hatimu beres di hadapan Tuhan, hatimu ini benar di hadapan Tuhan, kamu baru ngerti, tahu bagaimana memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya berdoa engkau tambah pintar. Belajar menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai kemauan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau hadapin tantangan, oh kok Tuhan kok ngadapin kayak begini? Nikmatin jalan sama Tuhan. Wah, aku memutuskan untuk hidup kudus berkenan, kok aku banyak ngadapin tantangan. Itu artinya posisimu benar. Makanya setan gak terima, dia hajar kamu dengan banyak persoalan, masalah, impitan, dan tekanan. Jalan aja terus sama Tuhan. Ujung hidupmu akan mengalami promosi dan peninggian. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulutmu, jaga perbuatanmu, supaya semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini, firman ini kami materaikan dengan darah anak domba Allah, biar terpatri dalam loh batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, firman ini jadi kehidupan nyata. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan lewat channel YouTube. Tuhan berkati mereka satu persatu. Pulihkan hidup mereka. Hiburkan. Cukupi semua kebutuhan. Adakan breakthrough dan terobosan pemulihan. Pergumulan yang Kau jawab Tuhan. Bahwa hidupnya semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan. Apa saja ini kerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan.
dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekonomo. Ikere bete pepe kiene mende beki nomo ko sande konomo. Inne mende rebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semikona lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya.
Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mondo. Ini mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu, terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan.
pengurapan-Mu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan,
karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.